Martial Peak 3621. Seperti makhluk hidup, spanduk besar itu berkibar beberapa kali sebelum memuntahkan selusin mayat yang layu dan kembali ke tangan Guizu. Dalam sekejap mata, jiwa dari selusin master tahap Daosos ini telah diserap oleh spanduk jiwa segudang dan esensi daging dan darah mereka telah sepenuhnya diserap. Metode Guizu benar-benar menakutkan. Dan dalam hal konflik visual, dia jauh lebih unggul dari Yang Kai. Dalam sekejap mata, semua orang dari Master Sekte hingga selusin pembudidaya tahap Daosos telah musnah. Ratusan murid yang menonton dari belakang tiba-tiba merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin saat tubuh mereka menjadi dingin. Semuanya menatap ke depan dengan ngeri. Kekuatan mereka tidak tinggi. Dan mereka bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun tuan mereka sendiri telah menjadi mayat. Baru sekarang mereka mengerti bahwa tampilan kekuatan leluhur pendiri mereka yang menakjubkan hanya karena pihak lain tidak ingin mengganggunya. Jika mereka benar-benar peduli padanya, yang disebut leluhur pendiri tidak lebih sulit untuk dibunuh daripada nyamuk. Menghadapi tragedi seperti itu, beberapa murid perempuan sangat ketakutan sehingga mereka mulai menangis. Bahkan leluhur pendiri mereka telah meninggal. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Kenapa kamu tidak mengobrol? Apakah kalian semua ingin mati di sini? Ling Taixu berteriak pada orang-orang itu. Dengan teriakan, pikiran orang-orang ini akhirnya ditarik kembali. Tidak diketahui siapa yang berteriak ketakutan. Tetapi mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Dengan seseorang yang memimpin, tentu saja ada orang lain yang mengikutinya. Dalam sekejap, beberapa ratus orang berbalik dan melarikan diri dengan panik. Banyak dari mereka jatuh ke tanah setelah hanya beberapa langkah sebelum berdiri dan terhuyung-huyung menjauh. Setelah selusin napas waktu, beberapa ratus orang semuanya melarikan diri. Ling Taixu, Chu Lingqiao, dan yang lainnya saling melirik sebelum menghela nafas lega. Mereka benar-benar takut niat membunuh Yang Kai akan meningkat dan dia akan membunuh semua orang ini. Jika itu masalahnya, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Li Kaisan dan selusin master tahap Daosos yang telah menyerang arai perlindungan Sekte Istana Tinggi telah meninggal. Lagi pula, tidak ada arai perlindungan Sekte yang bisa diserang dengan santai. Menyerang arai perlindungan Sekte sama saja dengan memprovokasi Sekte, dan mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri karena terbunuh. Namun, ratusan anak muda ini tidak tahu apa-apa, dan mereka hanya mengikuti perintah sesepuh Sekte mereka. Jadi mereka mungkin tidak tahu apa konsekuensi dari perjalanan ini. Sekarang semua orang melarikan diri untuk hidup mereka. Yang Kai tidak mencoba menghentikan mereka dan santai. Yang Kai secara bertahap menarik ki iblisnya dan kembali ke penampilan aslinya. Melihat ekspresinya yang tenang, orang-orang bahkan tidak bisa membayangkan sisi jahatnya barusan. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Surga Tinggi akan membuka gerbangnya. Yang Kai memerintahkan dengan ringan. Ketika Hua Qingxi dan Bian Yuqing mendengar ini, ekspresi mereka menjadi serius dan mereka dengan bersemangat berkata, kami akan mematuhi perintah kepala istana. Tidak mungkin mereka tidak bersemangat. Selama beberapa tahun terakhir, nama Sekte Jahat, dekrit penyegelan Gunung Kaisar Agung, telah membebani Istana Surga Tinggi seperti dua gunung besar, membuat mereka sulit bernapas. Murid-murid Istana Surga Tinggi mungkin tidak merasakannya terlalu dalam. Lagi pula, kebanyakan dari mereka berasal dari Starfield. Jadi kekuatan mereka tidak tinggi dan kebanyakan dari mereka berkultivasi dalam pengasingan. Tetapi eselon atas Istana Surga Tinggi adalah sangat prihatin dengan masalah ini. Hal ini menyangkut reputasi sekte mereka. Jadi siapa yang bisa tetap acuh tak acuh? Membuka gerbang gunung setara dengan menyingkirkan awan dan mengungkapkan bulan yang cerah. Itu adalah Istana Surga Tinggi yang membuktikan diri mereka kepada dunia. Kakak Hua. Yang Kai memanggil lagi. Hua Qingxi dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan. Bawahan ini ada di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte mana yang bertindak seperti sekte pemisah gunung? Apa kamu sudah ingat? Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Hua Qingxi meliriknya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia lakukan? Namun, dia masih mengangguk dan berkata, aku ingat semuanya. Itu karena dia memahami kepribadian Yang Kai sehingga dia mengingat semua sekte yang datang untuk memprovokasi dan menimbulkan masalah dalam beberapa tahun terakhir. Yang Kai menyeringai.
Bagus. Kalau begitu aku harus menyusahkan Kakak Hua untuk membawa beberapa orang ke sekte-sekte itu dan mengirim semua origin King Realm dan para pembudidaya di atas dari sekte-sekte ini ke medan perang wilayah barat. Wilayah barat mungkin akan memiliki beberapa gerakan besar dalam waktu dekat. Jadi saya khawatir akan ada kekurangan orang. Hua Qingxi mengangguk. Ya. Meng Wuya menggertakkan giginya dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Tuan Istana, apakah akan ada masalah dengan ini? Membunuh seseorang yang datang untuk memprovokasi mereka. Ada penjelasan lain. Memaksa mereka untuk melayani di medan perang wilayah barat agak tidak masuk akal. Harus diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Agung semuanya telah mengeluarkan perintah wajib militer secara sukarela. Bahkan Kaisar Agung tidak pernah memaksa siapapun untuk berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua. Jadi tindakan Yang Kai terlalu sombong. Masalah apa yang bisa terjadi? Yang Kai tersenyum bahagia. Jika mereka ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri, tempat terbaik bagi mereka untuk melakukannya adalah medan perang. Tempat itu adalah tempat yang baik bagi mereka untuk memberikan kontribusi. Jadi jika saya mengirim mereka ke sana, saya akan memenuhi keinginan mereka. Semua orang terdiam. Di medan perang, itu memang tempat yang bagus untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Tetapi prasyaratnya adalah mereka harus bertahan hidup. Selama beberapa tahun terakhir, Half Saint dari Demon Territory dan Pseudo Emperor dari Star Boundary semuanya telah jatuh di medan perang. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat melarikan diri tanpa cedera? Namun, orang-orang yang telah bersembunyi di wilayah utara selama ini tidak layak mendapat simpati. Saat mereka berbicara, Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut dan menoleh ke arah High Heaven Palace. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka semua juga mengalihkan perhatian mereka. Sesaat kemudian, aliran cahaya keluar dari sekte dan tiba di depan Yang Kai, memperlihatkan seorang pria muda dengan ekspresi arogan dan acuh tak acuh. Setelah dia muncul, dia tidak melihat siapapun kecuali Yang Kai. Dalam sekejap, semua orang menjadi waspada dan menatap pemuda ini. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena pihak lain jelas-jelas memusuhi Yang Kai, seolah-olah mereka adalah musuh. Pemuda itu memiliki kultivasi Realm Kaisar Orde Kedua, tetapi auranya sangat kuat, sebanding dengan Master Realm Kaisar Orde Ketiga biasa. Ini menyebabkan sekelompok orang tidak dapat menahan diri untuk bergumam di dalam hati mereka. Bertanya-tanya seperti apa bintang yang sedang naik daun dari pemuda ini, yang memiliki pesona seperti itu. Saudara Yao, satu-satunya yang mengenalinya adalah Jiying. Pria muda itu sangat arogan. Matanya hampir mencapai dahinya saat dia menatap Jiying dengan jijik dan menangkupkan tinjunya dengan sopan. Grandmaster Ji. Apa yang membawa saudara Yao ke sini? Jiying bertanya dengan rasa ingin tahu. Mencari dia, pria muda itu menunjuk Yang Kai. Ekspresinya kembali ke ketidakpedulian yang biasa. Yang Kai tersenyum dan bertanya, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Hanya dalam beberapa kalimat. Meskipun yang lain belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Dari percakapan antara Jiying dan Yang Kai, mereka dapat menyimpulkan identitasnya. Lagi pula, nama keluarganya terlalu langka di seluruh Star Boundary. Selain dia, mungkin tidak ada orang lain dengan nama keluarga Yao. Putra Kaisar Agung Jiwa Tenang, Yao Xi. Dikatakan bahwa Kaisar Agung Jiwa Tenang memiliki seorang putra dan seorang putri. Dan di antara semua Kaisar Agung, ia memiliki anak paling banyak. Kaisar Agung lainnya tidak memiliki ahli waris atau hanya memiliki satu. Dan kebanyakan dari mereka adalah anak perempuan. Hanya Kaisar Agung Jiwa Tenang ini yang memiliki seorang putra. Jadi tidak heran pemuda ini terlihat sangat bermartabat. Dia adalah putra Kaisar Agung Jiwa Tenang. Yang Kai tidak terlalu akrab dengan pria ini. Dia hanya bertemu dengannya beberapa kali. Pertama kali dia bertemu dengannya adalah di Laut Fragmen Bintang. Dan dia tidak memiliki banyak kontak dengannya sejak itu. Di sisi lain, dia lebih akrab dengan adik perempuannya, Yao Lin. Gadis kecil itu memiliki temperamen yang buruk dan telah sedikit menderita di tangan Yang Kai. Terakhir kali dia ditangkap bersama Lan Xun, Gao Zhan, dan yang lainnya. Yang Kai lah yang menyelamatkan mereka. Pada saat itulah Yu Rumeng telah berubah menjadi Li Siqing dan menanamkan teknik rahasia segel hati pada Yang Kai.
mengungkap awal dari perang antara dua dunia. Mereka berdua awalnya adalah orang asing. Jadi Yang Kai tidak tahu mengapa Yao Xi datang untuk menemukannya. Namun, dia tidak merasakan tekanan apapun. Salah satu wanitanya adalah Saint Demon. Jadi putra Kaisar Agung tidak akan bisa menarik perhatiannya. Atas perintah Kaisar Agung, Yang Kai menerima perintah ini. Yao Xi tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengangkat piring giok. Piring giok bersinar cemerlang di bawah terik matahari. Memancarkan cahaya menyilaukan yang dipenuhi dengan aura Kaisar Agung. Membuatnya sulit untuk dilihat secara langsung. Ekspresi semua orang berubah. Yang Kai baru saja membunuh seorang Master Realm Kaisar yang datang untuk menimbulkan masalah. Menunjukkan ki iblisnya. Dan bahkan memerintahkan Istana Langit Tinggi untuk membuka gerbangnya. Itu hanya waktu yang singkat sejak itu. Namun Kaisar Agung telah mengeluarkan perintah seperti itu. Menyebabkan semua orang merasa agak tidak nyaman. Mereka tidak tahu apakah itu karena masalah ini telah diteruskan. Dan apakah Kaisar Agung ingin berurusan dengan Yang Kai. Sisanya mudah dijelaskan. Tetapi kuncinya adalah kekuatan Yang Kai tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Situasi dengan Demonic Ki persis sama dengan Demonic Heavenly Dao yang dikabarkan. Dan Demonic Heavenly Dao adalah eksistensi yang sangat dibenci oleh seluruh Star Boundary. Hanya satu dari mereka yang memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Wajah Zhou Cheng awalnya pucat. Ketika Yang Kai meneriakinya kembali di High Heaven Palace. Dia mengira Yang Kai kurang percaya diri dan mengejarnya sampai ke sini untuk meminta penjelasan. Dia telah menyaksikan Yang Kai menggunakan ki iblisnya dan membunuh seorang Master Realm Kaisar tanpa peringatan apapun. Baru sekarang dia mengerti bahwa pria ini tidak semudah kelihatannya. Ketika Li Kaisan terbunuh, Zhou Cheng sangat ketakutan. Merasa seolah-olah dia baru saja memasuki gerbang neraka. Yang Kai bahkan bisa membunuh pembuat onar. Apalagi seseorang yang ingin merebut wanitanya. Awalnya, dia memutuskan untuk tidak terjerat dengan Yang Kai lagi dan hanya mengucapkan beberapa kata lembut. Masalah hari ini telah direduksi menjadi masalah kecil. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah putaran peristiwa seperti itu, Kaisar Agung benar-benar akan mengirimkan perintah. Ini benar-benar kasus karma baik dan karma jahat. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam. Tetapi waktunya belum tiba. Hati Zhou Cheng dipenuhi dengan kegembiraan saat dia secara tidak sadar merasa bahwa Yang Kai akan menderita. Tidak peduli seberapa mampu dia. Jika Kaisar Agung benar-benar ingin berurusan dengannya, dia pasti akan mati. Begitu lempeng giok dikeluarkan, semua orang menundukkan kepala dan mematuhinya. Termasuk Yang Kai. Sudut mulut Yao Xi melengkung menjadi seringai. Awalnya, dia bukan orang yang harus mengeluarkan perintah. Lagi pula, dia bisa saja mengirim seseorang untuk tugas semacam ini. Tidak perlu baginya, putra Kaisar Agung, untuk secara pribadi mengambil tindakan. Namun, dia dengan paksa menerima tugas ini. Salah satu alasannya adalah karena melihat sikap hormat Yang Kai di depannya. Bahkan jika itu terhadap Kaisar Agung dan bukan dia, menundukkan kepalanya di depannya adalah kebenaran. Dengan teriakan nyaring, Yao Xi berteriak, sesuai dengan keputusan Kaisar Agung. Kepala istana-istana surga tinggi, Yang Kai, telah menjelajah jauh ke dalam wilayah iblis sendirian untuk memata-matai musuh. Mulai sekarang, perintah penyegelan Gunung High Heaven Palace akan dicabut, dan murid High Heaven Palace dapat dengan bebas masuk dan keluar. Suara Yao Xi tidak keras. Tetapi ketika dia mengedarkan Kaisar Ki-nya, itu menyebar ke seluruh istana surga tinggi. Setelah beberapa saat tenang, istana surga tinggi tiba-tiba meletus. Bersambung.